Dari apoteker Desi Atmaja dan Pasar izin bertanya pada apoteker Lucy, tadi infokan bahwa iodium povidone iodin dapat merusak selia hidung, sehingga untuk cuci hidung tidak disarankan memakai garam beriodium. Bagaimana melakukan terhadap cairan cuci hidung yang mengandung povidone iodin sebagai agen antiseptik? Apakah bisa atau tidak dipakai setiap hari? Silakan Bu Lucy. Oh iya, kalau tadi saya tidak tahu ya bahwa ada kalimat yang merusak silia. Mungkin kalau dalam bentuk dosisnya kali ya, dosis yang berlebih atau apa ya. Tapi tadi tidak ada di statement saya seperti itu sih. Mungkin nanti dicek kembali ya. Tapi apakah bisa digunakan setiap hari? Pertanyaannya, yakin setiap hari mau menggunakan povidone iodin gitu ya. Tetapi kalau sebagai upaya preventif gitu ya, selain kalau kita melihat ada ancaman seperti kayak polusi udara, kemudian kondisi tubuh kita menjadi tidak fit, atau tadi di lingkungan sekolah gitu anak-anak kita, atau di lingkungan tempat kerja kita terjadi ada flu, wabah flu, nggak ada masalah kalau kita menggunakan untuk preventif gitu ya. Tetapi penggunaan setiap hari saya belum pernah membaca studinya apakah ini aman atau tidak aman. Tetapi dalam praktek kita tentunya penggunaan obat itu atau penggunaan produk itu pasti harus dilihat evidence base-nya, indikasinya gitu ya. Nah, kalau misalnya mau penggunaannya setiap hari preventif ya lebih baik mungkin untuk yang natural aja. Misalnya tadi ya dengan mengonsumsi madu atau menggunakan membilas gitu ya. Tetapi kalau penggunaan setiap hari tidak. Tapi mungkin bisa dibantu dengan jawaban Bu Fitria yang product manager nih yang sudah mempelajari dengan detail studi-studi terkait dengan povidone iodin. Silakan Bu Fitria. Kalau tadi Dokter Eva sempat menyebutkan memang kalau iodium itu bisa merusak silia-silia hidung ya Bu ya. Oh, oke. Heeh. Mungkin Ya, silakan tapi Bu kalau Fitria. Bu Fitria mungkin bisa itu kan karena kan sebenarnya ya povidone iodin itu pada obat kumur aja ya Bu ya, bukan pada nasal spray. Silakan Bu Fitria bagaimana? Ya. Iya, betul. Jadi sebetulnya kalau dari kami sendiri belum ada anjuran untuk apa namanya ya mencuci hidung dengan si povidone iodine gitu ya. Karena sebetulnya yang ada di produk betadine sendiri, betadine nasal spray ini itu Lagi. mengandung iota karaginan atau Ya. karagenus kita menyebutnya gitu. Jadi tidak ada kandungan povidone iodine-nya gitu. Povidone iodine itu cuma ada tadi pada throat spray dan juga pada gargle gitu. Dan penggunaannya sendiri untuk tadi gargle itu kami apa namanya melimitasi gitu, boleh digunakan tiap hari tapi hanya dalam waktu 15 hari. Habis itu harus berhenti dulu gitu. Oh, Terima kasih. 15 hari ya, ada studinya ya, Bu ya. Betul. Tapi emang ada maksimumnya sih Bu Lucy Ya, dalam waktu 15 hari. oke. Baik, terima kasih Bu Lucy. Kita coba sudah jelas. Jadi memang ada dua produk yang berbeda bahwa pada nasal spray tidak terdapat povidone iodine tapi mengandung iota carrageenan yang terbuat dari rumput laut dari bahan alami, sedangkan povidone iodine ini terkandung dalam mouthwash dan juga oral spray. Dari apoteker Harisman SSI SP FRS, mau bertanya Pak Dr. Lucy, apakah ada kemungkinan terresistensi kuman virus akibat obat kumur? Bolehkah obat kumur pada ibu hamil? Bu Lucy silakan. Oh, resistensi itu hanya terjadi pada antibiotik ya, pemberian antibiotik secara sistemik. Kalau pemberian secara antiseptik lokal sebenarnya lebih ke arah apakah poten atau tidak poten gitu ya, terkait dengan dosisnya, kemampuan dia membunuh mikroorganismenya gitu ya. Kalau tadi bicara tentang apa tadi pertanyaan kedua? Apakah Hmm, boleh untuk ibu hamil? Saat ini tidak dianjurkan untuk ibu hamil karena terkait kalau kita menggunakan iodin, kalau kita bicara iodin ya, iodin memang tidak diberikan untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui karena ibu menyusui juga kekhawatiran akan ada iodin yang keluar terekresi pada saat menyusui ibu, pada saat ibu menyusui anaknya. Jadi seperti itu. Dari Siska di Riau, untuk ibu Lucy, apakah pasien penderita penyakit tiroid amankah menggunakan betadine obat kumur? Silakan ibu Ya. Lucy. Ya, salah satu yang perlu diperhatikan dalam pemberian obat dengan povidone iodin atau mengandung iodin adalah pasien-pasien dengan tiroid, ya, terus yang mengkonsumsi litium, kemudian yang mengkonsumsi zat besi. Nah, tadi juga saya nyambung yang ditanyakan, apakah ada interaksi atau perhatian pada iota karagenan untuk pasien-pasien yang menggunakan ini pengencer clopidogrel. Ya, ini juga perlu perhatian. Jadi memang ya tadi yang seperti saya sampaikan, kalau obat OTC ini benar-benar bebas nggak, obat bebas nggak selalu benar-benar bebas diberikan.
Teman-teman yang di area paling depan nih memang benar-benar harus tanya kepada pasiennya, apakah pasien ini ada kendala, ada gangguan tiroid, apakah pasien mengkonsumsi obat-obat lain yang berpotensi. Maka tadi pertanyaan bagus ya, adakah interaksi dan lain-lain. Karena ketika ini tidak di-assessment, maka akhirnya satu dengan yang lainnya menjadi kontraindikasi. Gitu. Sudah jelas ya jawabannya. Ya. Jadi untuk berkait dengan tiroid tidak dianjurkan ya Bu ya. Ya, kendala tiroid gangguan tiroid dan pasien Pengguna litium. menggunakan besi ataupun litium gitu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya sudah jelas. Kita lanjut. Dari apoteker Lia Saparina di Apotek Jernih Palembang. Bagaimana cara kita sebagai apoteker untuk menjelaskan dan meyakinkan pasien bahwa penggunaan obat cuci hidung juga efektif dalam menangani ISPA karena seperti yang Ibu Lucy ketahui, semprot hidung atau cuci hidung ini masih sangat tabu bagi masyarakat. Mereka lebih sering memilih obat yang lebih boleh digunakan seperti obat oral biasanya Bu ya. Kemudian berapa efektifkah penggunaan semprot hidung dalam mengatasi ISPA? Lucy silakan. Saya mengalami itu, jadi saya mau sharing ya. Walaupun saya apoteker, saya sering mengedukasi orang menggunakan semprot hidung, tapi ketika pertama kali menggunakan itu agak takut. Ya, jadi yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah coba dulu, experience dulu dengan diri sendiri, coba cuci hidung dulu supaya teman-teman merasakan sebenarnya apa yang menjadi bottleneck atau ketakutan pasien karena memasukkan cairan ke dalam hidung itu pikirannya udah nanti masuk, nanti sakit dan lain-lain gitu ya. Itu dicoba dulu experience-nya supaya teman-teman bisa menemukan pengalaman yang nanti pasien akan khawatirkan. Kedua yang paling penting dalam menggunakan cuci hidung adalah cara pemakaiannya. Cara pemakaian yang salah akibatnya akan tidak hanya efektivitasnya yang menurun, tetapi yang lebih penting adalah keamanannya. Jadi kayak misalnya kalau kita menyemprotkan itu dengan cara yang salah, maka akhirnya mungkin tidak merata ke dalam, tapi mungkin justru keluar. Terus tadi apa pertanyaan lagi Bu? Bagaimana cara, kalau nggak salah, bagaimana cara mengedukasi masyarakatnya ya? Nah, oke, ini bagus banget nih pertanyaannya. Teman-teman, kalau kita ada dua pilihan, yang satu sistemik, yang satu lokal, tentunya antiseptik yang lebih bagus adalah lokal, gitu ya, bekerja secara lokal. Dia tidak ikut masuk ke dalam sistemik, tidak mengikuti proses ADME dan seterusnya. Tetapi kembali lagi, pemilihan topikal atau pemilihan sistemik ini tentunya berdasarkan kondisi klinis pasien. Selama kondisi itu ringan dan bisa diatasi dengan lokal, maka beberapa studi menunjukkan tadi antiseptik lokal dia bisa membunuh kok lebih dari 99%. Kalau itu sudah bisa efektif, maka sebaiknya gunakan secara antiseptik lokal saja. Jadi tidak perlu sistemik. Tetapi kalau misalnya kondisi lokal ini ternyata membutuhkan juga bantuan untuk penggunaan secara sistemik, maka dokter akan mempertimbangkan itu. Hanya perbedaannya tadi kalau yang sistemik biasanya obat keras kan ya. Nah, obat keras ini yang tentunya menjadi pertimbangan dengan resep. Kecuali tadi kalau Bu Fitri bilang apa tablet hisap ya Bu ya. Tablet hisap gitu ya. Oke. Dari Agus Winarso Semarang, Dr. Lucy, apakah imunomodulator dan PHBS yang dianjurkan pada pasien oleh apoteker untuk mencegah ISPA karena polusi? Apa imunomodulator dan PHBS yang dianjurkan pada pasien oleh apoteker untuk mencegah ISPA karena polusi? Dan benarkah povidone bisa menyebabkan kanker kalau dipakai dalam jangka waktu lama? Silakan Ibu Lucy. Oke, saya balik pertanyaannya ya. Kalau yang pertama, yang kedua ini yang terkait dengan povidone iodin sebenarnya bukan menyebabkan kanker, tapi dia bisa mengaktifasi dari sel kanker dari iodin yang dilepaskan gitu ya. Nah, untuk itu makanya penggunaannya ini harus lebih hati-hati dan memang untuk safety-nya untuk pasien-pasien dengan kondisi khusus yang bisa terpicu dari pelepasan iodin ini sebaiknya menggunakan antiseptik yang lainnya. Nah, penggunaannya untuk PHBS itu apa aja gitu ya? Yang saat ini digunakan oleh dokter di rumah sakit ada beberapa sediaan. Salah satunya adalah yang CHTD tadi, tapi bukan yang povidone iodin. Tetapi kembali lagi teman-teman, kalau kita bicara terkait dengan benefit and risk-nya, kalau ada pilihan terapi yang tadi tidak memicu terjadinya aktivasi dari sel kankernya, maka kita akan menghindari itu. Jadi lebih ke arah nanti kolaborasi dari dokter, biasa di kamar operasi kalau misalnya mau melakukan tindakan, ataupun pada saat dia melakukan tindakan di ruang poli.
Mungkin Dari Siti Rafia. Assalamualaikum, siang Ibu. Mau tanya, jika pasien sakit kepala, sakit tenggorokan, dia minta obat antibiotik tablet hisap karena biasa minum itu. Apakah bisa diberikan terus dengan betadine, gargle, atau spray? Silakan Ibu Lucy. kata-kata diberikan terus itu pasti tidak bisa gitu ya. Kata-kata terus itu karena gini, kita harus tahu kalau misalnya ini kata-kata terus itu berarti kan dia kendalanya keluhannya terjadi terus-menerus nih. Nah, kalau terus-menerus sudah diberikan betadine atau apapun lah ya, kalau obat yang untuk hisap ternyata tidak bisa tertangani, ya tadi seperti yang Ibu Fitri atau Dokter Evan sampaikan, kalau keluhan itu tidak tertangani, tadi kalau Ibu Fitri menyampaikan berapa 7 hari ya Bu ya, pemakaian untuk obat-obat tertentu itu berarti tidak bisa dilanjutkan. Jadi kata-kata terus tidak bisa. Tetapi kembali lagi, keluhannya tadi ini saya selalu mengulang-ulang ya kalimat saya ya kalau ke pasien, Bapak Ibu kalau emang penyakit keluhannya sudah berulang, apakah Bapak Ibu tidak ingin tahu diagnosanya apa gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak mengeluarkan uang yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan. Tapi kalau misalnya tadi untuk membantu menghilangkan simptomnya, misalnya tadi dengan berkumur, mengurangi rasa sakit, atau mengurangi rasa nyeri dengan obat anti nyeri, boleh, asal tidak digunakan terus-menerus. Sehingga simptomnya hilang, seolah-olah pasiennya merasa sehat. Nah, bahaya nih kalau pasiennya merasa sehat, nanti yang terjadi adalah pasiennya tidak akan mencari tahu sakitnya apa, tapi dia akan terus menggunakan obat itu untuk menghilangkan simptomnya atau gejalanya. Begitu Ibu Hanida. Baik, terima kasih banyak Bu. Coba sudah jelas. Jadi memang tidak disarankan kalau terus-menerus tuh harus dicari akar penyebabnya apa ya Bu ya. Harus ke Ya, dokter ya. untuk dapat diagnosisnya apa agar pengobatannya tepat sehingga tidak berulang lagi penyakitnya.